Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenny Aprilia Saputri dengan NPM 2111010069 dari kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video mengulas kembali tentang presentasi hari ini, yaitu dengan tema idgham dan macam-macamnya, dengan mata kuliah Qiraatul Quran dan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MAG. Oke, yang pertama adalah pengertian dari idgham. Idgham itu yang secara bahasa adalah memasukkan atau meleburkan huruf. Nah, secara istilah, idgham itu pengucapan dua huruf seperti bunyi satu huruf. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa idgham adalah berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam satu huruf yang lain. Maka dari itu bacaan idgham harus dilafadzkan dengan cara meleburkan satu huruf kepada huruf setelahnya. Pembagian idgham ini terdapat dua bagian. Pembagian yang pertama itu berdasarkan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya, maka idgham terbagi menjadi tiga, yaitu ada idgham mutamasilain, mutaqaribain, juga ada idgham mutajanisain. Yang kita bahas pertama adalah idgham mutamasilain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj juga sama sifatnya. Contohnya adalah balla tukrimunal yatim. Di situ ada huruf lam, balla pada kata lam sukun bertemu dengan huruf lam, maka dibaca dengan idgham. Namun pada kata bal tidak perlu ditahan seakan terdengar gunnah. Contoh yang kedua adalah idrib bi asakal hajar, yaitu huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat dan juga ada tasydidnya. Namun dalam kata idrib bi asakal hajar tidak perlu menampakkan qalqalah pada huruf ba-nya. Jadi salah apabila dibaca idrib bi asakal hajar. Nah, itu salah. Yang benar adalah idrib bi asakal hajar. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisain, yaitu pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya berlainan. Dan di dalam Al-Quran sendiri, pertemuan huruf yang memiliki kesamaan makhraj namun berlainan sifat, ini terjadi pada huruf-huruf berikut ini. Ada tiga pengelompokan. Yang pertama ada huruf to, da, juga ta. Jadi kita sama-sama tahu bahwa to, da, juga ta ini makhrajnya ada di ujung lidah ya, bertemu dengan gusi atas. Kemudian yang kedua ada za, juga sa, itu juga ada di ujung lidah namun bertemu dengan gigi seri bagian atas. Kemudian ada ba, juga huruf mim. Nah, itu ada makhrajnya di bibir dan apabila bibir tertutup. Contohnya adalah qad tabayyana, dibaca langsung masuk ke huruf ta-nya, tidak perlu mengkolkolahkan huruf dal. Jadi apabila dibaca qad tabayyana, nah itu salah. Kemudian yang kedua ada contohnya idzalamtum, dibaca langsung masuk ke huruf zo-nya, tidak perlu lagi idzalamtum. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi langsung dia masuk idzalamtum, seperti itu. Yang ketiga itu ada contohnya irkam ma'ana, dibaca langsung masuk ke huruf mim dan disertai dengan gunnah. Kemudian yang ketiga itu ada idgham mutaqaribain. Seperti namanya saja itu qarib ya, itu berarti dekat. Sifat dan makhrajnya ini berdekatan atau hampir sama. Hurufnya itu ada huruf qaf, juga huruf kaf. Kemudian ada huruf lam, juga huruf ro. Kita sama-sama tahu bahwa huruf qaf itu makharijul hurufnya ada di pangkal lidah. Kemudian sedikit ke depan itu baru ada huruf kaf. Dan huruf lam itu sisi lidah setelah huruf bo, makharijul hurufnya. Kemudian setelah huruf lam itu baru ada huruf ro. Contohnya adalah alam nakhlukum, dibaca langsung masuk ke huruf kaf. Jadi tidak perlu mengkolkolahkan huruf qaf, jadi langsung masuk ke huruf kaf. Salah apabila teman-teman baca alam nakhlukum. Nah, itu salah. Jadi yang benar adalah masuk ke huruf kafnya langsung. Alam nakhlukum. Kemudian contoh yang kedua ada
wa qur rabbi zidni ilma. Jadi langsung masuk ke huruf ro. Sedangkan berdasarkan hukum nun mati dan tanwin, maka idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah juga idgham bila gunnah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa idgham bi gunnah yaitu nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim juga waw atau sering kita sebut dengan yanmu. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham bi gunnah yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan dan menjadi seperti satu huruf. Dan pada waktu mengidghamkan, suara harus dikuatkan kepada idgham bi gunnah yang ada di depan nun sukun atau tanwin tersebut. Lalu ditahan kira-kira 2 harokat gunnahnya ketika membacanya. Nah, ini contohnya adalah faman ya'mal, nun sukun bertemu dengan huruf ya, ditekan sedikit kemudian sampai 2 harokat. Yang contoh kedua ada min ni'matin. Pembahasan kedua tentang idgham bila gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu hurufnya adalah lam juga ro. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam atau ro tanpa memakai dengung. Nah, bedanya bila gunnah ini gak ada dengung ya teman-teman. Kemudian pada waktu mengidghamkan, suara harus ditasydidkan pada huruf lam juga ro. Contohnya adalah milladunhu, mirrabbihim. Nah, itu adalah contohnya. Tapi di idgham bila gunnah ini ada pengecualian. Ketentuan idgham itu tadi tidak berlaku jika nun sukun bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kata yang sama. Huruf harus dibaca dengan jelas. Ketentuan ini disebut juga dengan izhar halki. Ketentuan ini juga disebut dengan izhar mutlak. Izhar mutlak ya teman-teman. Ada 4 kata di dalam Al-Quran yang harus dibaca izhar mutlak, yaitu ada dunya, bunyanun, tinwanun, dan sinwanun. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan makhraj atau tempat keluar huruf dan sifat-sifat yang dimilikinya, maka idgham dibagi menjadi 3, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain, juga mutaqaribain. Sedangkan berdasarkan nun sukun atau tanwin, maka idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah juga idgham bila gunnah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.